Feel like Superman? I'm just better than you. You're the opposite of me. Allie Austin will destroy everything. Until I... You're not acting like yourself. Yes. Masih setia bersama si Box TV, kita teruskan episode ketujuhnya, ya guys, di hadapan Superman dan ibunya. Kembaran Superman menceritakan bagaimana ia terjebak sendiri di pertambangan. Waktu itu kembaran Superman ingin menghancurkan liontin yang didapat dari Ellie Elliston. Ia membawa liontin itu masuk ke bawah tanah pertambangan. Sampai di sana kembaran Superman justru tak berdaya karena kekuatannya menjadi lemah. Di bawah tanah tertimbun banyak kripton di dalamnya. Kali ini kembarannya menyalahkan Superman karena telah menangkapnya. Kembaran Superman memberitahu bahwa akan ada kekuatan yang sangat besar jika kedua liontin itu disatukan. Kekuatan itu nantinya mampu memusnahkan siapa saja yang mencoba menghalanginya. Makanya kembaran Superman ingin menghancurkan liontin itu atau membunuh si Ellie Elliston. Di rumah, Clark menceritakan semua perkataan kembarannya kepada Louis. Clark memutuskan untuk bisa menghancurkan liontin itu. Sementara Louis akan melihat perkembangan yang terjadi pada Christy sahabatnya. Di kantor DOD, Anderson mendapatkan tekanan dari atasannya yang seorang wanita. Atasannya menyalahkan Anderson yang telah membuat kebijakan yang salah hingga mengakibatkan dua anak buahnya tewas. Atasan meminta Anderson untuk secepatnya bisa menangkap kembaran Superman. Jordan menemui Jonathan di kamarnya. What do you mean? Jordan mengkhawatirkan keadaan Jonathan yang saat ini memiliki kekuatan super. Ia mengajak Jonathan bekerja sama dan berlatih bersama dengan kakek mereka. Saat Jonathan hendak memakai jaketnya, mendadak ada inhaler jatuh dari jaket itu. Jonathan berbohong pada Jordan bahwa inhaler itu milik kedis pacarnya. Pagi itu Clark bersiap mengantarkan kedua putranya berangkat sekolah. Clark menyemangati Jonathan agar bisa memenangkan pertandingan sepak bola nanti. Louis meminta Clark menemui Lana untuk menghiburnya. Lana terlihat sedang mempersiapkan sarapan untuk putri-putrinya. Tiba-tiba Sarah membuka percakapan tentang kejadian di pesta kemarin. Ditambah lagi, Sophia bertanya kepada ibunya kapan ayah mereka bisa kembali lagi ke rumah itu. Hal ini membuat hati Lana makin bersedih. Sarah mendekap ibunya dari belakang untuk mengurangi rasa sedih ibunya. Sam membawa Lucy ke peternakan. Ia ingin putri-putrinya bisa saling akrab kembali. Sam merasa bahwa mereka berdua adalah dunianya saat ini. Sam ingin Louis dan Lucy bisa saling memaafkan. Beralih di upacara pemakaman militer atas meninggalnya dua anak buah DOD. Selesai pemakaman, Superman menyampaikan rasa bela sungkawa kepada Nyonya Van atas kematian Jessie putrinya. Anderson pun melakukan hal yang sama, namun ia mendapatkan kemarahan Nyonya Van. Nyonya Van menyalahkan kematian putrinya karena menjalankan perintah Anderson. Lalu seorang gadis muda membawa Nyonya Van pergi meninggalkan tempat itu. Di sekolah, Jordan menemui Jonathan karena selalu mengkhawatirkan kekuatan super yang dimiliki kakaknya. Jordan terus meminta Jonathan memberitahu ayahnya akan hal ini. Tapi kali ini Jonathan masih bisa menenangkan adiknya agar tak terlalu khawatir akan hal itu. Kyle datang menemui Lana untuk mengajaknya berbicara. Kyle memulai percakapan dengan menyampaikan rasa bersalahnya. Ia meminta maaf kepada Lana atas perselingkuhannya dengan Tonya. Kyle mengungkapkan rasa cintanya pada Lana sampai kapanpun. Tapi saat ini Lana masih bingung untuk menentukan sikap atas masalah ini. Di rumah peternakan, Lucy melihat album keluarga Louis. Saat membicarakan Jordan, kakak beradik itu kini terlihat semakin akrab. Lalu Sam pamit menunggu di luar, sementara Louis dan Lucy menyambung keakraban mereka kembali. Superman mencoba meminta liontin yang saat ini dipegang Anderson. Anderson masih sama, ia bersikeras akan memberikan liontin itu jika Superman menyerahkan kembaran kepadanya. Mendadak Superman mendengar suara seseorang meminta tolong. Superman segera melesat menuju asal suara itu. Suara itu ternyata berasal dari perkampungan Rusia yang akan diterpa longsoran salju. Superman melesat di depan laju longsoran, lalu menyemburkan nafas berpunya ke arah longsoran itu.
Seketika longsoran itu beku sebelum sampai ke perkampungan. I know high school. Lucy yang dulu sangat akrab dengan anak-anak Louis saat ini sedang menyemangati mereka yang sebentar lagi menghadapi pertandingan sepak bola. Bersama Sam, Lucy memberikan masukan mengenai kelemahan lawan. Tiba-tiba Clark datang dan sedikit terkejut melihat ada keakraban baru di rumah itu. Namun Clark tak bisa berlama-lama karena ia dihubungi seseorang untuk menemuinya. Anderson mulai menyadari bahwa Superman saat ini tidak mempercayainya. Sambil mengamati liontin yang digenggamnya, ia terlihat sedang memikirkan sebuah cara. Clark menemui Lana di restoran Victoria. Lana langsung mencurahkan isi hatinya kepada Clark. Clark memberikan saran agar Lana mengetahui akar permasalahannya dulu. Jika Lana masih ingin tinggal bersama Kyle itu, tergantung Lana bisa memahami latar belakang masalah itu. Setelah mendapatkan saran yang tepat, Lana sepertinya tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tanya terkejut akan kedatangan Lana di barnya malam itu. Malam itu di ruang ganti pemain, pelatih Gaines memberikan semangat juang kepada seluruh pemainnya. Khususnya kepada Jordan, ia benar-benar memberikan motivasi pada anak itu. 6 tahun berturut-turut tim Crow sekolah Jonathan dikalahkan oleh tim Gator. Saat ini Jonathan diminta menjadi gelandang menggantikan Timmy yang sedang sakit. Sejenak Clark menghampiri Jonathan untuk memberikan petua bijak. Sepeninggal Clark, Jonathan segera mengambil inhaler di tas kemudian ia menghirupnya. Tak lama kemudian pertandingan pun berlangsung. Pertandingan itu sepertinya berjalan sangat lancar. Jonathan banyak memberikan asis kemenangan buat timnya. Di bangku penonton Louis dan Lucy mulai saling memaafkan satu sama lain. Sam meminta izin pada anaknya untuk mencari makanan di luar. Tonya mencoba menjelaskan apa yang terjadi antara ia dan Kyle saat itu. Tonya memberitahu pada Lana bahwa hubungan mereka telah berlangsung selama 2 tahun. Lana langsung sadar bahwa Kyle telah membohonginya selama ini. Kyle mengatakan bahwa hubungannya dengan Tonya hanya berlangsung selama 6 bulan. Lana kemudian pamit pada Tonya untuk segera pulang beralih ke pertandingan sepak bola. Clark seperti merasakan atau mendengar sesuatu yang mengharuskannya datang. Jonathan yang ingin ayahnya bisa mendampingi tak bisa mencegah ayahnya tak pergi dari tempat itu. Di bangku penonton, Louis tak bisa menerima ketika Louis selalu berprasangka buruk kepada Ellie. Menurut Lucy, Ellie telah berusaha keras untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik. Louis tak mau kalah, ia bersikukuh bahwa Ellie adalah wanita yang sangat berbahaya bagi siapa saja. Akhirnya Lucy pamit pergi dari tempat itu dan meminta Louis menyampaikan salam kepada ayah mereka. Di sisi lain pertandingan, tim Crow akhirnya mampu memenangi pertandingan. Jonathan menjadi bintang pertandingan malam itu. Di bangku penonton yang lain, Jordan menjadi tahu ketika salah seorang temannya menceritakan bahwa seluruh pemain Crow menggunakan inhaler. Teman Jordan tak heran jika Crow mampu mengalahkan lawannya. Sam kembali ke bangku penonton. Ia tak melihat keberadaan Lucy di sana. Sam melihat Louis, ia hanya bisa menghela nafas panjang. Superman menemui Anderson di kantor DOD. Lalu Anderson sambil menjelaskan sesuatu mengantar Superman ke sebuah ruang. Sampai di ruang itu, mendadak tubuh Superman menjadi lemah dan jatuh ke lantai. Ternyata Anderson bermaksud menangkap Superman saat ini. Ia merasa bahwa sumber masalah sekarang ini ditimbulkan oleh Superman. Jordan hendak menemui Jonathan di kamar ganti pemain. Namun di sana ada Kendis pacar Jonathan. Setelah Kendis pergi, Jordan langsung menghampiri kakaknya. Jordan berusaha memperingatkan Jonathan untuk tak memakai kembali inhaler itu. Tapi kali ini Jonathan tak lagi menggubris perkataan adiknya. Di ruangan itu Superman diserang oleh para prajurit militer DOD. Mereka mengeroyok Superman dan berusaha untuk menangkapnya. Meski kelihatan tak berdaya, namun Superman mampu melumpuhkan prajurit DOD. Hingga akhirnya Anderson sendiri yang harus menembak Superman dengan peluru Krypton. Tak lama kemudian Superman pun tak sadarkan diri. Jordan yang mencoba memperingatkan Jonathan dilempar tubuhnya sampai menabrak lemari ganti pakaian. Tiba-tiba Sam datang dan langsung melerai pertikaian antara mereka. Lana menemui Kyle di kantor pemadam kebakaran. Lana mengatakan bagaimana mereka dulu awal-awal bertemu. Saat itu semua terasa sangat indah. Lalu Lana memberitahu pada Kyle bahwa ia telah menemui Tonya. Kyle sedikit salah tingkah mendengar hal itu. Kemudian Lana memutuskan agar Kyle segera meninggalkan rumah mereka. Setelah itu Lana berjalan meninggalkan tempat itu. Sam mengantarkan keluarga Louis sampai ke rumah. Louis melihat ada pertengkaran pada anak-anaknya. Sam mencoba menenangkan hati Louis bahwa pertengkaran itu tak akan sama dengan apa yang dialami Louis dan Lucy. Kali ini Sam ingin bersungguh-sungguh mencurahkan sisa usianya untuk lebih memperhatikan putrinya.
Louis pun bisa merasakan perubahan pada diri ayahnya. Jonathan langsung menemui Jordan di kamar. Ia meminta maaf pada adiknya bahwa selama ini ia telah keterlaluan padanya. Jonathan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Jordan memberitahu pada Jonathan bahwa ia mengetahui semua itu dari cerita temannya yang langsung mendengar dari Ibu Timmy. Jordan mengkhawatirkan Jonathan karena hal ini sudah mulai ditangani kepolisian. Sam memberitahu Louis bahwa suaminya saat ini sedang ditahan pemerintah karena dituduh berkhianat pada negara. Bersamaan itu, Superman dibawa oleh prajurit DOD untuk dipenjara dalam satu tempat dengan kakaknya, yaitu di benteng. Sekian episode kita kali ini, ketemu lagi di kisah selanjutnya, sampai jumpa. Jangan lupa share, like, dan komennya. Semoga yang subscribe hidupnya lebih barokah dan senantiasa diberikan kesehatan, amin.